Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Arif Syah dengan NPM 2255018 dari kelas STC. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis topologi jaringan dari mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya di sini saya mau menerangkan dari rancangan topologi jaringan di SMKN 4 Padalarang yang disusun oleh Adam Suryana pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Pasundan tahun 2014. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang topologi jaringan. Jadi, topologi jaringan adalah sebuah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan dari satu komputer lain dengan komputer lainnya dengan cara kan menggunakan kabel ataupun net kabel yaitu tanpa kabel. Di sini terdapat beberapa jenis topologi jaringan. Pertama di sini ada star, yang kedua mesh, ring, tree, fully connected, bus, dan line. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama di sini ada topologi jaringan star atau biasa disebut bintang. Jadi di topologi jaringan star ini setiap perangkat ini terhubung langsung ke pusat atau hub atau switch. Nah, kemudian jika salah satu perangkat mengalami gangguan, dia tidak akan mempengaruhi perangkat lainnya karena dia terdapat pusat. Yang kedua di sini ada mesh atau biasa disebut jala, yang dimana setiap perangkat ini terhubung dengan beberapa perangkat lainnya sehingga dia memiliki redundasi yang tinggi dan keandalannya karena jika satu jalur komunikasi rusak masih ada jalur lain yang dapat digunakan. Yang ketiga, tadi di sini terdapat ring atau bisa disebut cincin, yang dimana setiap perangkat ini terhubung ke dua perangkat lainnya membentuk lingkaran. Data bergerak searah sepanjang cincin, dan jika terdapat masalah di dalam satu perangkatnya, dia dapat mempengaruhi keseluruhan jaringannya karena dia tidak memiliki pusat kontrol. Sehingga jika terdapat suatu kesalahan atau kegagalan, dia akan mempengaruhi keseluruhan jaringannya. Dan kemudian di sini terdapat tree atau pohon yang dimana dari topologi jenis tree ini dia menggabungkan dua atau lebih jenis topologi yang ada menjadi satu sehingga dia menciptakan struktur hierarki yang mirip dengan pohon dengan node pusat atau node induk di atasnya yang paling atas. Kemudian di sini terdapat fully connected atau terhubung penuh yang dimana setiap perangkat ini saling terhubung satu sama lain dan jenis ini merupakan jenis topologi jaringan yang sangat kompleks dan membutuhkan banyak kabel karena saling berhubungan satu sama lain. Yang keenam di sini terdapat bus yang dimana semua perangkat ini terhubung di jalur utama atau saluran tunggal. Jika salah satu perangkat ingin berkomunikasi dengan perangkat yang lain, dia akan melalui jalur utama. Bisa kita lihat di gambar di sini terdapat garis yang garis tengah dari kiri ke kanan yang dimana setiap di garis utama di jalur utama ini dia memiliki cabang. Di sini bisa kita lihat terdapat 5 cabang. Jadi jika perangkat satu ingin berkomunikasi dengan perangkat lain, dia akan mengirim datanya ke jalur utama terlebih dahulu. Kemudian di jalur utama dia akan dikirim ke perangkat yang ingin dihubungi. Kemudian yang terakhir di sini ada line atau garis. Dia sama seperti bus, tetapi tanpa cabang. Jadi semua perangkat terhubung ke saluran tunggal membentuk garis lurus. Kemudian di sini ada topologi fisik dan logis. Jadi di dalam jaringan topologi itu terdapat dibagi menjadi dua, yang pertama fisik, yang kedua logis. Jadi topologi fisik yaitu berkaitan dengan tata letak perangkat atau fisik dalam jaringan termasuk dari letak komputer, switch, kabel, dan lainnya. Sebagai contohnya, yaitu melibatkan koneksi fisik antara eh, sebagai contohnya itu beberapa komputer yang saling terhubung, yang dimana terhubung menggunakan switch di sebuah ruangan. Kemudian topologi logis yaitu topologi yang berkaitan dengan aliran data dalam jaringan atau bagaimana cara perangkat
perangkat tersebut saling berkomunikasi atau saling terhubung. Misalnya, meskipun jika terdapat komputer yang terhubung ke dalam switch di dalam sebuah topologi, topologi logisnya ini mungkin menciptakan pola komunikasi yang berbeda di mana data mengalir dari data satu komputer ke komputer yang lainnya melalui switch. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat terdapat topologi jaringan di SMKN 4 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Bisa kita lihat di sini, dia di dalam topologi jaringannya ini dia memiliki dua ISP. Yang pertama dari ISP PT Jalawe, yang kedua yaitu PT Telkom. Kemudian di sini sebagai sebagai tempat pusatnya itu ruang server, yang dimana server ini terhubung dengan switch, kemudian terhubung dengan router mikrotik, yang dimana dari router mikrotik ini dia mengalirkan jaringan atau menghubungkan dari ISP yang ada yaitu dari ISP PT Jalawi dan PT Telkom ke router-router yang lain. Di dalam gambar bisa kita lihat di sini terdapat 6 cabang dari router mikrotik. Yang pertama di sini ada lab teknik komputer jaringan, yang kedua lab rekayasa perangkat lunak, yang ketiga ruang waka, yang keempat ruang TU dan ruang kapan sekolah, yang kelima lab pemasaran, yang keenam yaitu WiFi SMK Padalarang. Dari router mikrotik ini bisa kita lihat dia memiliki 6 cabang, yang dimana dari router ini akan terhubung ke router lain, yang dari router tersebut dia akan terhubung langsung ke dalam perangkat-perangkat yang ingin menggunakan data atau jaringannya. Bisa kita lihat di sini dari setiap ruangan dia memiliki IP address yang berbeda. Contohnya di sini lab teknik komputer jaringan dia memiliki IP address 192.168.10.2.26. Kemudian dari rep perangkat lunak yaitu 192.168.20.20.2, dan Waka itu 192.168.3.30.2 dan lain sebagainya. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa setiap ruangan ini memiliki IP address yang berbeda, yang dimana IP address ini berbeda memiliki tujuan sebagai pembagi. Misalkan kita ingin mengirim data dari ruang server ke ruang lab rekayasa perangkat lunak, yang dimana dia memiliki IP 192.168.20.2. Jadi dia dari ruang server ini dia akan mengirim ke switch yang terhubung dengan penyedia ISP ke dalam router mikrotik. Nah, dari router mikrotik ini dia akan mencari IP address yang sesuai dengan ruangan yang ingin dituju. Sebenarnya bisa semua ruangan dibuat sama, tetapi jika semua ruangan dibuat sama, maka semua ruangan jika ingin mengirimkan satu data saja ke ruangan tertentu, dia akan mengirimkan ke seluruh ruangannya. Jadi itu sangat memakan data dan biayanya. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa dari setiap ruangan itu memiliki router cabang yang berasal dari router mikrotik yang berada di pusat, yaitu ruang server yang terhubung langsung dengan perangkat-perangkat. Kemudian di sini juga selain terdapat router secara fisik, dia juga terdapat hotspot atau biasa disebut nirkabel tanpa kabel, yang dimana di sini terdapat hotspot SMK 4 Padalarang, yang WiFi WiFi atau hotspot ini bisa digunakan langsung dengan perangkat-perangkat yang ingin digunakan tanpa melalui kabel atau biasanya menggunakan kabel WLAN. Mungkin cukup sekian eh, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.